kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Wah, sekarang Mbak Sri baru menyadari ya, bagaimana susahnya hidup di negara kita ya. Tidak sama seperti masa waktu Mbak Sri tinggal di dalam negara Malaysia ya. Kalau Konoha tak datang ke Malaysia, anak-anak tidak pergi ke sekolah. Pakai bahasa Melayu merosak je. Yang bilang merosak siapa? Aku ni memang orang Melayu ya. Aku ni orang Indonesia, Kalimantan Barat, Pontianak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat sahaja. Dan yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, komen, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu support di channel Mas Farhan. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan ngebahas sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan. Disuruh ngebahas video ini. Ada sebuah video yang memang ini betul fakta dan memang reality. Ada seorang wanita bekerja dekat Malaysia dan mereka berjodoh dengan orang Malaysia. Tentunya mereka semenjak menikah berada di Malaysia, mereka sudah menikmati hidup enak dekat Malaysia dengan menggunakan barang yang seperti gas, seperti hal kecil lah, gas, seperti minyak yang disubsidi. Itu yang menurut Mas Farhan, kalau Mas Farhan menengok dekat Peginai-Tinai ataupun di supermarket yang lain, di kedai runcit, harganya memang sangat berbaloi. Tapi kalau Mas Farhan menengok, Mas Farhan hanya bisa menengok karena warga asing tidak dibenarkan untuk memakai barang subsidi. Mas Farhan beli barang yang bukan subsidi. Dan mungkin kalau sudah kawin dengan orang Malaysia, boleh memakai karena ikut IC ataupun ikut visa suami ataupun istri, macam itu para sahabat. Dan setelah pulang ke kampung halaman di Indonesia, dari mereka saking cintanya mereka dilahirkan di Indonesia dan akhirnya dia balik kampung dan menetap di Indonesia, dan sang suami pun ikut menjadi warga Indonesia mungkin ya, karena sudah menetap di Indonesia. Mungkin yang dulunya istri ikut ke Malaysia dan sekarang malah suami ikut ke Indonesia. Dan sekarang mereka merasakan gimana susahnya hidup di Indonesia. Mau beli gas yang kecil saja, yang 3 kilo, yang kayak melon, itu harus beratur, harus menggunakan IC pula. Yang lebih parahnya, kadang-kadang gasnya tidak ada para sahabat. Dan teman-teman penasaran siapakah wanita itu? Ini pagi ini saya mau meluah rasa kecewa sedikit. Apa yang saya luahkan adalah kesukaran hidup di Indonesia ini, susahnya menjadi warga negara Indonesia yang baik dan benar, taat kepada peraturan. Jadi ceritanya itu begini. Tadi itu kita kehabisan. Terus mau isi ulang, tabung gas itu mau isi ulang lah. Kalau kami di Malaysia dulu, saya bilang, kalau waktu saya tinggal di Malaysia, kalau gas habis, kita tinggal tukar aja ke kedai, ya udah kita angkat ke rumah gitu. Kalau di sini, ya kan nggak cari makan saja susah, nggak hidup saja susah. Kita mau hidup tenang pun nggak boleh. Jadi gas habis, mau tukar ke kedai, harus bawa apa mami? Harus bawa KTP, kartu keluarga. Harus bawa KTP sama kartu keluarga. Kartu keluarga itu bukan kecil tau. Ukuran kartu keluarga itu ukuran buku seperti ini. Sekarang ini ini fungsi kartu keluarga ini sebenarnya apa? Ini semalam itu saya pesan gorden langsir untuk rumah saya. Yang punya langsir itu pun bagi dia punya kartu keluarga. Seakan-akan kita punya saya bilang personality kita itu udah hilang. Kenapa? Karena di kartu keluarga kita kan nama bapak kita, nama mama kita, keturunan kita semua ada. Itu apa-apa kartu keluarga. Sedangkan mau isi gas aja harus kartu keluarga, KTP. Kok ngeri kali hidup ini, nggak usah dipersulit lah. Udah cukup sulit kita cari makan di Indonesia ini. Jangan pula mau ngisi gas aja pun ini itu. Cukuplah mau ganti kartu aja pun, kartu keluarga, KTP semua oke.
Tapi ini mau isi gas, ganti gas, isi ulang gas pun. Sebentar lagi kita mau beli galon, isi ulang galon pun kartu keluarga KTP. Mau beli sabun cuci, kartu keluarga KTP. Mau beli sempak anak, kartu keluarga KTP. Sebenarnya fungsi kartu keluarga dengan KTP ini apa sebenarnya ini? Saya pening kepala saya lah. Wah, sekarang Mbak Sri baru menyadari ya, bagaimana susahnya hidup di negara kita ya. Tidak sama seperti masa waktu Mbak Sri tinggal di dalam negara Malaysia ya. Baru Mbak Sri sadari sekarang, Aduh Mbak Sri ya, dulu bukan main lagi Mbak Sri ya, menghujat akulah ya. Sekarang baru Mbak Sri menyadari begitu sulitnya, susahnya hidup di negara sendiri. Untuk mendapatkan gas 3 kilo aja Mbak Sri kesusahan. Tidak sama seperti Mbak Sri tinggal di negara Malaysia dulu ya. Di Malaysia kita mau mendapatkan gas saja, kita call aja kedai itu ya, dihantar. Susah ya Mbak Sri ya di negara kita. Baru sadar ya Mbak Sri ya. Tapi apapun Mbak Sri ya, terbaiklah Mbak Sri berani meluahkan perasaan Mbak Sri. Kalau Konoha tak datang ke Malaysia, anak-anak tidak pergi ke sekolah. Maaf saudaraku, kami Indonesia bukan Konoha. Tentang komentar di atas, saya pun tidak setuju. Karena kami hanyalah sebahagian orang-orang yang tidak mampu di negara kami. Banyak sekali orang-orang Indonesia yang berhasil di negara lain, bukan hanya di Malaysia. Orang Indonesia ada di Hong Kong, ada di Thailand, Singapura, Brunei, Australia, Jerman, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan telah menunjukkan jalan buat kami datang ke Malaysia, dan kami bekerja di Malaysia, dan kami mensyukuri apa yang kami dapatkan, dan Tuhan memberikan rezeki dan juga memberikan berkat buat kami, sehingga apa yang kami usahakan kami mendapatkannya. Dimanapun kami bekerja, walaupun kami di Malaysia, kalau kami tidak mensyukuri dan Tuhan tidak memberikan jalan berkat rezeki buat kami, kami pun tidak akan mendapatkan hasil yang baik. Jadi tentang komen di atas, Anda itu sudah terlalu maju, sudah mendahului yang maha kuasa, mengukur, menjengkal kehidupan seseorang, sedangkan Tuhan tidak pernah mengukur. Bahkan Tuhan mengatakan, carilah rezeki di mana Anda berada, dan tetaplah bersyukur. Tidak seperti ini kawan, sudah saya cakap, kami hanya sebahagian orang yang tidak beruntung di kampung halaman. Karena Indonesia itu 260 juta, di Malaysia ini hanya sekian orang saja. Mungkin hanya 1 juta orang Indonesia di Malaysia. Jadi jangan katakan kalau orang Indonesia tidak datang ke Malaysia, anak-anak tidak pergi ke sekolah. Tuhan akan memberi jalan dimanapun kita berusaha. Oke kawanku, kalau saya salah, saya minta maaf. Salam anak rantau di negeri orang. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman videonya yang sudah kita simak ya. Memang pelik rasanya ya kalau kita sudah merasakan hidup di Malaysia, apalagi berjodoh dengan orang Malaysia. Dan sekarang si agak jantung pisang pun ikut menertawakan. Dan tak heran sih, karena dulunya si akak ini juga pernah merasakan hidup di Malaysia dan tiba-tiba datang balik ke Indonesia, dan si suami juga datang ikut ke Indonesia, ikut balik si akak ini ke Indonesia, yang dulunya akak pergi ke Malaysia bekerja dan berjodoh dengan orang Malaysia. Dan mungkin mereka cinta dengan tanah air Indonesia dan juga sudah banyak uang,
dan mereka balik kampung dan mereka sudah merasakan ya. Dan Mas Farhan sih kalau menengok sebuah komenan dan sebuah video-video lama, si akak ini orangnya tak macam itu. Itu akak ini baik ya. Tapi katanya ketika ada si akak jantung pisang, kadang-kadang sering apa ya, cetik-cetik suaranya kakak jantung pisang itu seakan-akan tak setuju apabila membongkar narasi keburukan yang ada di Indonesia macam itu. Tapi kenyataannya sekarang malah mereka mengeluh dengan mau membeli gas melon yang ada di Indonesia itu. Yang gas melon seperti ini ya, itu harus memberikan IC dan juga beratur. Kadang-kadang gasnya juga tak ada para sahabat. Dan Mas Farhan sih, kalau macam itu, tak heran lagi. Karena Mas Farhan sudah merasakan di Indonesia daripada budak dulu sampai Mas Farhan dewasa. Dan ketika Mas Farhan ada kesempatan mencari rezeki ke Malaysia dan bekerja dekat Malaysia, merasakan ketika bekerja, ketika gas tak ada, dengan hal kecil gas tak ada saja, tinggal calling cakap kepada manager dalam 5 menit ataupun paling lambat 10 menit ya, itu gas sudah datang di belakang dengan lori-lorinya sudah dihantar para sahabat. Itulah kemudahan masyarakat Malaysia oleh kerajaan yang diberikan dengan apa ya, dengan subsidinya yang murah, dengan fasilitas, dengan pelayanan dan juga yang bagus para sahabat. Ya mungkin tak perlu panjang lebar lah untuk membahas tentang itu. Yang paling penting saran buat para sahabat apabila ada keinginan untuk merantau ke mana-mana negara, terutama ke Malaysia, jangan sampai datang secara ilegal. Itu sahaja. Jangan sampai ikut-ikutan, ikut andil untuk tekong yang hanya menyerobos, menyelundup warga tanpa dokumen ke Malaysia. Jangan ikut-ikutan hal itu. Karena konsekuensinya kalian akan menjadi buronan polis dan juga immigration. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat dan teman-teman. Apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya, mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Farhan berdiri undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.